Sebelum kita menuju ke penyelesaian PD linear urdu 2 koefisien konstan dengan akar-akar imajiner ya, maka ada baiknya kita memperkuat teori dulu ya. Ya, sekarang kita sampai pada initial value problem dan boundary value problem ya. Ini untuk menjawab penyelesaian parsial atau penyelesaian khusus, kemudian penyelesaian umum dan basis-basis ya. Basis itu adalah Y1 dan Y2 ya. Dalam contoh yang sudah diberikan sebelumnya ya, waktu membahas teori, ya ada contoh-contoh, sehingga kita sampai ke teorema penyelesaian umum dari PD urdu 2 itu selalu C1 Y1 plus C2 Y2. Ya, karena kalau kita mereview pada PD linear homogen urdu 1, ya, maka general solutionnya selalu melibatkan sebuah konstanta ya, karena urdu 1 dia sebuah, ini perlu penekanan di sini ya. Kata sebuah ini. Oke. Sekarang untuk urdu 2 ya, seperti kita lihat, maka kita melibatkan C1 dan C2 ya, berarti dua buah ya. C1 dan C2 ya. Pada kasus kondisi awal ya, yaitu Y saat X sama dengan 0 sama dengan Y0 ya, maka dapat diperoleh YP ya, yaitu C, sehingga C memiliki nilai tertentu yang terdefinisi ya. Itu memang syarat kita menyelesaikan sebuah persamaan diferensial agar persamaannya itu sudah spesifik ya, kita harus tahu ya, initial value problem dan boundary value problem. Kalau kita belajar modeling ya, misalnya CFD ya, itu kan kalau yang finite volume, yang CFD, yang fluentnya itu ya, kalau di ANSYS programnya fluent, itu kan ada persamaan diferensial ya. Kita baru bisa menyelesaikan ya suatu model jika kita menentukan initial value dan boundary value. Baru nanti model numerik kita itu akan bisa menyelesaikan modelnya ya. Oke. Ya, kita kembali ke kasus kita yaitu engineering matematik ya, maka dengan meninjau initial value Y, atau sebenarnya juga boleh boundary value ya, kondisi batas dan kondisi awal ya, maka C bisa didefinisikan. Ide dari sebuah penyelesaian umum general solution memperoleh semua jawaban yang mungkin ya, dan selalu terbukti sukses ya mencari YP maupun YGS pada kasus urdu 1. Kita sekarang akan mencoba menerapkan pada kasus PD urdu 2 yang general solutionnya jawabannya adalah C1 Y1 tambah C2 Y2 ya. Oke, mungkin nanti dengan memberi contoh-contoh ya, kira-kira saya akan mencoba menjelaskan ya tentang masalah ini, kondisi batas, kondisi awal, dan basis-basis serta general solution ini ya.
Ini pembahasan kalau dibahas secara teoretik matematik murni itu agak berat ya, tetapi kalau kita mahasiswa sudah saya sengaja dengan contoh yang sederhana, yang koefisien konstan, kemudian yang akar beda real, dan akar kembar ya. Sekarang kita punya contoh ya, misalnya D kuadrat Y dx kuadrat dikurangi Y sama dengan 0, ini pasti plus minus 2 ya. Kemudian kita punya Y0 itu sama dengan 4 misalnya, dan dy dx 0, nah itu sama dengan min 2 ya, misalnya begitu. Oke, tidak saya jelaskan, tetapi general solutionnya YGS, silahkan di review, ini adalah akar beda real ya. YGS sama dengan C1 E pangkat X ya, ditambah C2 E pangkat min X ya. Ya, kita bisa cek sih kebenarannya jawaban. Kalau diinginkan ya kita turunkan. Mudah ini, tetap C1 E pangkat X min C2 E pangkat min X. C1 E pangkat X tambah C2 E pangkat min X. Maka D kuadrat Y berarti yang paling bawah C1 E pangkat X ditambah C2 E pangkat min X dikurangi Y, Y-nya itu ya. C1 E pangkat X ditambah C2 E pangkat min X. Tentu sama dengan 0 ya. Artinya sudah terbukti jawabannya. Oke. Maka sekarang kita pada YP ya, mencari Y parsial. Ya. Y0 sama dengan C1 E pangkat 0, berarti 0 ya, ditambah C2 E pangkat 0 juga 0 ya, ditambah C1 ditambah dikurangi, C1 dikurangi C2 ya. Y general solution ini Y0 ditambah ya. Y1 ditambah C2, C1 ditambah C2 ini sama dengan 4. Kemudian Y aksen 0, ya, kita tinggal memasukkan persamaan yang kedua. C1 E pangkat 0, 1 dikurangi C2 sama dengan min 2 ya. Ini kalau kita tambahkan misalnya C1 2 sama dengan sama dengan plus 2 ya. Atau C1 sama dengan 1, nanti C2 sama dengan 3. Ya, karena 1 tambah 3 sama dengan 4, 1 kurang 3 sama dengan min 2 ya. Oke.
Maka YP-nya sama dengan C1-nya kita ganti dengan 1, E pangkat X ditambah 3 E pangkat min X. Ya, ini persamaannya ya. Perhatikan ini penting, mungkin slope-nya ya, Y aksen GS pada X sama dengan 0 ya. Sama dengan C1 kurang C2. Ya, berarti 1 kurang E pangkat 0 kurang C2. 3 kalikan E pangkat 0. 1 sama dengan min 2. Oke. Ya. Maka kalau kita menggambarkan ini, kurva ini sudah define ya dengan gambar. Ya, misalnya ini 1, 2, 3, 4 itu ya. Terus ini 2, 4, tidak sama skalanya kan nggak masalah ya. 6, ini 2, 4, 6, ini 1, 2, 3, 4. Slope-nya di titik ketika Y sama dengan 0 kan 4 berarti. Ya. Slope-nya min 2 ya, berarti mungkin saya harus ganti ya. Ini garis sini ke sini ini sulit nih. Ya, ini kan min 2 ya, yang garis hijau itu slope-nya. Ya. Kemudian grafiknya akan seperti begini ya kira-kira. Ya, ini adalah E pangkat X ditambah 3E pangkat min X. Ya. Ini adalah slope sama dengan 2. Y aksen 0 sama dengan min 2. Hingga slope-nya di sini 0. Oke, berarti kita sudah mendefinisikan dengan baik kurva kita ya. Seandainya kita mengambil misalnya lagi ya. Mungkin saya ganti. Ya, misalnya kita mengambil Y1 ya tetaplah Y1-nya sama dengan E pangkat X. Kemudian Y2 misalnya K ya atau L atau sembarang lah. K E pangkat X ya misalnya. Ya. L itu sembarang konstanta ya. Maka YGS-nya sekarang sama dengan C1 kali E pangkat X ditambah C2 kali K E pangkat X ya. Terus turunannya tentu sama dengan C1E pangkat X. Ini ya betul ya. Ditambah C2 K E pangkat X ya. Perhatikan bahwa
pada saat X sama dengan 0, ya, Y 0, ya, yang general solution yang C E pangkat X dan C2K E pangkat X, ini hasilnya adalah C1, ya kan, ditambah C2 kalikan K, ya kan. Kemudian Y aksen 0 sama dengan ini, sama dengan berapa tadi? Misalnya kita masukkan Y0-nya sama dengan 4, ya, sesuai soal, ya. Terus kemudian Y aksennya sama dengan ini, ya, C1 E pangkat 0, ya, ditambah C2K sama dengan min 2. Ya. Perhatikan ini persamaan ini tidak konsisten, ya. Kalau kita misalnya kurangkan, ya, gitu, maka 0 ditambah 0, ya kan, sama dengan 6, ya. Ya, ini adalah kurang konsisten, ya. Atau persamaannya kontradiktif ini, ya. Perhatikan yang persamaan sama, tetapi yang persamaan yang sebelah atas ya, persamaan yang atas ini menghendaki sama dengan 4, ya, sedangkan yang bawah menghendaki 2, ya. Itu enggak mungkin, ya, ada dua persamaan yang kontradiktif. Ya, bagaimanapun kita berusaha mencarinya, C1 dan C2 tidak akan ada yang memenuhi, ya. Kenapa hal ini terjadi, ya? Kejadian seperti ini karena Y1 dan Y2 itu adalah harusnya persamaan yang general solution, ya. Maka Y1 dan Y2 ini belum cukup umum. Kurang general, ya, kurang general alasannya, ya. Itu yang pertama, ya. Ya. Belum general, ya, karena kan general solution, ya. Belum cukup umum. Ya. Ini sebabnya, ya. Kenapa kok belum cukup umum? Karena Y1 dan Y2 proporsional, ya. Proporsional itu kalau dibagi Y1 bagi Y2 bukan merupakan variabel, tapi merupakan konstanta, ya. Atau bisa dikatakan, ya, belum general, proporsional, atau bisa dikatakan Y2 bukan basis. Basis yang lain. Oke. Itu adalah salah satu alasan kenapa kita harus mencari Y2 yang yang generally independent, ya. Ada kalimat itu, ya. Yang penting adalah begini, ya. Jadi kalau untuk PD homogen, ya, jadi C1E pangkat X ditambah C2K E pangkat X, ya, YGS. Nah, kalau dia homogen disamakan dengan 0 misalnya, ini general solution. Asal C1, C2 tidak harus 0, C1
sama dengan C1, C2, dan C2 bukan sama ya. Berbeda, tetapi oke, C1 dan C2 tidak harus 0. Sama dengan 0, maka ini disebut linearly independent ya. Ya. Atau ini adalah basis-basisnya. Ya, jadi secara teori dikatakan bahwa general solutionnya adalah ini C1 Y1 ya, pada teori sebelumnya ya. Generalnya selalu C1 Y1. Ada banyak teorinya, ada yang mengatakan Y1 dan Y2 basis-basis ya. Basis, ingat tadi syaratnya bahwa dia tidak proporsional ya. Kalau proporsional nanti persamaannya tidak konsisten ya untuk initial value problem dan boundary value problem. Itu. Terus ada yang mengatakan Y1 dan Y2 linearly independent ya. Apa itu linearly independent? Jika C1 Y1 tambah C2 Y2 sama dengan 0, tidak mengharuskan C1 dan C2 sama dengan 0, itu disebut linearly independent. Baiklah ya, kita akan aplikasikan ya teori yang baru kita peroleh tentang linearly independent pada contoh soal kita ya. Sedikit kita ulas ya contoh sebelumnya ya, yaitu D kuadrat Y dx kuadrat dikurangi Y sama dengan 0, kemudian Y0 ini initial value-nya sama dengan 4 dan Y aksen 0 sama dengan min 2 ya. Kita akan peroleh general solution-nya sama dengan C1 E pangkat X tambah C2 E pangkat min X. Dan berdasarkan initial value-nya ini, kita memperoleh Y parsial sama dengan C1 E pangkat X dan 3 E pangkat min X. Ya, ini selalu kita bisa sukses selalu memilih mencari YP-nya asal Y0 asal Y1 dan Y2 linearly independent gitu ya. Mungkin sebuah soal lagi ya untuk mempertegas saja, yaitu misalnya D kuadrat Y dx kuadrat plus Y sama dengan 0 ya. Ini jawabannya kita peroleh Y1 sama dengan sin X ya. Untuk ngecek aja Y aksen 1, Y1 aksen atau turunannya Y1 terhadap X ya, sama dengan cos X ya. Turunan keduanya Y1 double aksen sama dengan min sin X. Kalau kita masukkan ke PD soal, Y-nya, turunan keduanya adalah min sin X. Ditambah Y, Y-nya sin X. Ya, sama dengan 0. Kita juga bisa memperoleh yaitu Y2 sama dengan cos X. Nah, Y2 aksen sama dengan min sin X. Y2 double aksen turunan kedua sama dengan
min cos X. Ini kalau kita masukkan ke soal, maka kita akan memperoleh min cos X ditambah cos X sama dengan 0 ya. Oke, tentu ini kombinasi linearnya ya, kita cek dulu. Ya, Y1 bagi Y2 ya, sama dengan sin X dibagi cos X sama dengan tangen X ya, merupakan variabel bukan konstanta. Tentu sin X dan cos X merupakan basis, sehingga general solutionnya sama dengan C1 sin X gitu ya, ditambah C2 cos X ya. Tentu bisa dicek ya, turunannya sama dengan ya, ini kalau pengen dicek sama dengan C1 cos X min C2 sin X. Turunan kedua sama dengan turunannya cos adalah min sin, turunannya sin cos ya. Ya tentu kalau dijumlahkan dengan YGS ya, Y-nya ini kita jumlahkan karena YGS negatifnya ya. Nah, sehingga kalau dijumlahkan pasti sama dengan 0 ya. Oke ya. Itu adalah Y1 dan Y2 harus basis, dan jawabannya adalah ya, C1 Y1 ditambah C2 Y2. Begitu. Oke. Mungkin ya kita bisa mengerjakan sekarang yang soal yang terakhir kemarin ya, nomor 6 ya. Nomor 6 Pak, nomor 9 ya kemarin tuh. Sepertinya nomor 6 ya sebenarnya, tapi saya keliru nulisnya nomor 9. 9 D kuadrat Y ya, dx kuadrat ditambah 6 dy dx ditambah y sama dengan 0 ya. Kita peroleh kemarin ya, y general solutionnya ini akarnya kembar, yaitu C1 ditambah C2X pangkat kalikan E pangkat sepertiga X. Atau bolehlah kalau ini saya ekspansikan sama dengan C1 E pangkat min sepertiga X ditambah C2X E pangkat min sepertiga X. Ini tentu kalau kita bagi Y2 dengan Y1 sama dengan X ya. Ini kan Y2 kan. Sedangkan yang E pangkat min sepertiga X ini adalah Y1. Y2 bagi Y1 tentu saja sama dengan X. Artinya dia tidak tidak proporsional ya, karena merupakan parameter dan itu merupakan jawabannya. Merupakan basis-basisnya. Oke. Kita bisa mencari YP-nya berdasarkan kondisi batas. Y0 sama dengan 4 ya di soalnya, dan Y aksen 0 sama dengan min 13/3. Ini kita masukkan Y sama dengan C1E pangkat, saya tulis ulang ya. Ya, ditambah C2X E pangkat min sepertiga X Y0. Berarti ini 0 ya X-nya, kita ganti 0.
Nah, kita ganti 0. Ini X-nya kita ganti 0, ada 0-nya, pengalinya ya dikalikan berapa saja, 0 ya 0 ya. Ini 0. Nah, sedangkan X yang itu adalah 0 juga. Ya, maka kita akan peroleh ini sama dengan C1 ya. Karena ini 1 kalikan C1, ini ada 0-nya, sama dengan C1 sama dengan 4. Berarti C1-nya sama dengan 4. Oke, turunan pertamanya sama dengan min sepertiga C1 E pangkat min sepertiga X. Ditambah, ini X-nya kita turunkan, tambah C2 E pangkat min sepertiga X. Kemudian yang E pangkat min sepertiga X kita turunkan, min sepertiga C2X E pangkat min sepertiga X. Ya, kalau kita masukkan 0, X-nya berarti ini tinggal min sepertiga C1-nya 4. Ini E pangkat 01 ya. Ditambah C2 kalikan E pangkat 01 dikurangi 0 ya, yang ini. Karena ini ada X-nya yang ini. Dikalikan 0 ya sama dengan 0. Sama dengan min 4/3 ditambah C2 itu sama dengan min 13/3. Ya, berarti pindah ke sana, C2 sama dengan min 13/3 ditambah 4/3 sama dengan min 9/3 sama dengan min 3. Berarti kita peroleh YP-nya sama dengan C1-nya 4E pangkat min sepertiga X ditambah C2-nya min 3. Min 3 C2X E pangkat min sepertiga X. Oke, berarti kita dengan asal kita memilih basis yang tepat ya, dengan mempertimbangkan initial value dan boundary value, kalau dua-duanya ada atau salah satunya ada, ya, maka kita bisa mencari YP, yaitu mencari koefisien C1 dan C2 dalam hal ini dari general solution kita ya. Sudah kita peroleh Y general solution dan YP untuk contoh soal nomor 6 ya. Sedikit review ya, PD linear ordo 2 koefisien konstan yaitu fungsinya bentuknya D kuadrat Y dx kuadrat konstanta A dy dx, nah, kemudian plus B Y sama dengan 0 ya, yang homogen ini. Maka kita menjadikannya dalam persamaan karakteristik, yaitu lambda kuadrat plus A lambda plus B sama dengan 0 ya. Nah, maka penyelesaiannya kalau kita mengikuti rumus ABC ya,
Rumus ABC adalah min B, yaitu min A dalam hal ini, plus minus akar A kuadrat min 4B ya. Dibagi 2A, A-nya 1. Oke, tergantung nilai di bawah tanda akar ya, maka disebut determinan ya, atau diskriminan ya. Diskriminan ya. D positif, maka akarnya beda real ya. Ya, yaitu lambda 1 tentu saja yang plus di dalam ini nilainya positif, dan yang lambda 2 yang min ya. Maka jawabannya beda real Y1 sama dengan E pangkat lambda 1 X, dan Y2 sama dengan E pangkat lambda 2 X. Kalau D sama dengan 0, ya ini akar kembar kan. Lambda 1 dan lambda 2 sama, maka Y1 sama dengan E pangkat lambda 1 2 yang kembar X. Y2 sama dengan X E pangkat lambda 1 2 X. Kalau di dalam tanda akar ini atau diskriminannya negatif ya, maka akar negatif ya. Akar negatif ya, dalam hal ini yaitu A, akar negatif ya, A plus 2 min A plus 2 plus minus setengah akar A kuadrat min 4B. Ya. Atau ini berupa bilangan kompleks, yaitu Z sama dengan, biasanya dinyatakan secara notasi real plus minus imajiner I gitu ya. Contohnya bagian realnya 2 plus 3I ya. Maka yang bagian imajiner dalam contoh tadi 3 ya. Nah, terus kemudian misalnya 2 min 5I, berarti bagian imajinernya min 5, bagian realnya 2 ya. Begitu seterusnya. Maka tentu akarnya ya, kalau kita mengikuti ini ya, berarti Y1 sama dengan E pangkat bilangan bagian realnya plus imajiner I. Atau kita bisa menuliskannya E pangkat bagian real, yaitu bisa ya tentu E pangkat 2 misalnya. Terus kemudian E bilangan imajinernya. I. Nah, demikian juga yang Y2 tentu sama dengan E pangkat bilangan realnya, bagian real, dan bagian imajiner I tentu sama dengan E pangkat real, E pangkat min imajiner I ya. Ya, yang menjadi masalah ada bilangan imajiner ini, dan tentu kita membayangkan E pangkat bilangan imajiner I itu sulit ya. Karena bilangan imajiner itu sudah
sulit, kemudian E pangkat bilangan imajiner ya. Apakah kita bisa menghilangkan bagian imajinernya? Ya bisa ya, asal kita mengetahui ya, identitas Euler berikut ini ya. Yaitu mungkin ya ini sekedar untuk menarik perhatian saja. Ini rumus Euler untuk bilangan kompleks ya. Banyak sih rumus Euler ya tentang geometri dan sebagainya ya. Sekarang yang akan kita bicarakan adalah untuk bilangan kompleks. Ya, berikut adalah identitas Euler ya yang sangat terkenal ya. Ya, perhatikan ini persamaan ini luar biasa ya. Ya, perhatikan ya. Bagi orang yang senang matematik ini absolutely magic ya. Persamaan yang sederhana dan rapi, kompak seperti yang ada dalam kotak itu memuat hubungan berbagai identitas matematik yang luar biasa ya. Yang pertama yaitu Euler numbers. Ya ini ya, 2, berapa itu? 17 sekian ya. Kemudian juga memuat bilangan pi yang terkenal ya. Ya 3,114 sekian. Kemudian mengandung bilangan satuan bilangan imajiner I. Ya, ini luar biasa nih. Kemudian unity ini ya, angka 1 tentu merupakan sifat khusus dari matematika 1 dan 0 ini. Ya kan? Karena berapapun dikali 0 itu 0, berapapun dikali 1 atau dibagi 1 menjadi bilangan itu sendiri ya. Juga di sini ada tambah, kemudian perkalian ya, I kali Pi lagi. Ini berarti bilangan Pi dikalikan bilangan satuan komponen imajiner. Luar biasa ya. Ada penambahan, perkalian, dan pangkat dari eksponen atau E pangkat perkalian Pi dengan I ya. Tetapi untuk bisa memahami betapa menariknya persamaan ini ya, mungkin kita harus mengikuti petualangan Euler ya, bagaimana dia menyusun identitas Euler ini. Oke, tapi sebelum ke identitas Euler, ini kita tahun sebelumnya ya, ada deret konvergen yang dikenal dengan deret Maclaurin. Terutama perhatian kita pada 3 yang terakhir ini ya, bahwa E pangkat X itu konvergen ke deret ini ya. Ini deret ini tentu bisa diekspansikan ya. 1 plus X kuadrat 2 faktorial plus X pangkat 3 faktorial dan seterusnya ya. Nah, terusnya ini X pangkat 4 bagi 4 faktorial, X pangkat 5 bagi 5 faktorial ya. Mungkin zaman sekarang ya tidak terlalu istimewa ya deret ini, tetapi zaman dulu ketika disusun belum ada Excel, belum ada peralatan matematika yang numerik seperti sekarang yang luar biasa, tentu ini tahun 1800-an penemuan akan hal ini luar biasa ya. Sekarang kita interpretasikan saja ya menggunakan Excel.
Oke, yaitu E pangkat X. Berarti ini kita ada N ya. Mulai dari 0, 1, 2, mungkin kita bikin sampai 50 lah. Semakin banyak sebenarnya semakin bagus ya. Tapi kita cukupkan saja 50. Ya, terus kemudian X-nya mungkin di sini SX ya. Suku ke X. Kemudian ini jumlahnya Sn. Kemudian ini fungsi X. Kemudian ini X-nya ya. Misalnya X-nya kita pilih angka sembarang lah dulu. Misalnya 5. Maka SX, SNX yaitu 1 yang pertama. Suku kedua sama dengan X. Kita kunci biar bisa di copy, dibagi dengan faktorial dari 1 ya, faktorialnya 1 ya 1 ya, nggak apa-apa berarti ini. Oke. Berarti 5 dibagi 1 faktorial kan. Nah ini, terus 5 kuadrat dibagi, ini kuadrat ya. Pangkat, bentar. SX pangkat 1. Kalau nanti kuadrat ya kuadrat. Pangkat mana pangkat? Pangkat 1 dibagi faktorial. Oke. Ini kita kopikan. Terus kemudian ini fungsi X sama dengan eksponensial dari 5 ya. Kita kunci mungkin. F4 ya. Terus kemudian kita copy. Terus kemudian Sn jumlahnya ya. Ini ditambah itu, begitu seterusnya kita copy ke bawah. Ya ini seharusnya 148 ya kan. Oke. Kita artikan secara grafik ya. Mungkin ya, kemudian kita masukkan grafiknya. Oke. Ini belum bagus, kita atur ya. Ya. Grafiknya sampai 50 saja. Ya. Aduh. 50. Ya. Kemudian kita hilangkan yang ini. Bentar. Select data. Ini agak sulit, yang SX kita hilangkan ya. Oke. Kemudian ini yang SN. Nggak apa-apa. Kemudian ini yang
markernya nggak usah ya yang ini. Marker option nggak usah. Terus lainnya marker. Oh, sudah ya, kan nggak perlu marker. Kemudian lainnya, oke, mungkin kita pertebal. Oke, perhatikan ya. Ini adalah data kita, ini fungsi X-nya ya. Jadi ini adalah E pangkat 5, itu ini ya, yang garis ini. Terus kemudian yang merah, mungkin kita kasih warna yang kontras ya. Oke, kita bikin merah. Kemudian markernya kita sedikit perbesar. Nah, perhatikan bahwa yang merah ini ya, adalah deret McLaurin. Ini bentar, isinya belum merah ya. Marker option, fill, color bordernya ini ya, biar kelihatan. Oke, maka ini adalah E pangkat 5 yang garis warna abu-abu, kemudian yang merah ini adalah jumlah dari deret McLaurin itu ya, sehingga kalau sukunya semakin banyak, 10 suku sudah mendekati 15, dia sudah hampir berimpit ya. 15 ini kan, ini sudah 148, ya, sudah mendekati. Semakin banyak N-nya semakin dekat. Kita ganti X-nya misalnya 10, ya, dia juga akan konvergen ya ke E pangkat 10, yaitu berapa ini? E pangkat 10 22.000 sekian. Semakin besar X semakin lama konvergennya mungkin. Ya, dia konvergen ke suku ya 35 atau 40 ya. 35 ya mungkin ya, ini sudah mendekati. Begitu. Ini berarti kita sudah bisa membuktikan yaitu deret McLaurin yang keduanya ya. Bahwa deret konvergen 1 plus X kuadrat bagi 2 faktorial plus X pangkat 3 faktorial dan seterusnya, ini konvergen ke E pangkat X ya. Oke, berikutnya kita akan mendiskusikan tentang cos X dan sin X ya, yang dia bentuknya dalam deret McLaurin adalah seperti yang di kanan ini ya. 1 min X kuadrat plus bagi 2 faktorial dan seterusnya, dia akan konvergen ke cos X. Tentu X dalam radian ya satuannya. Oke, kita kembali ke sini ya. Pertama ini yang cos X dulu ya. 1, kemudian suku pertamanya 1, ini suku keduanya pakai rumus ya. Biar min plus ya, min 1 pangkat ya, ini bentar, min 1 pangkat
Ya. Belum ya. Min 1 pangkat N. Ya, ini jadi min plus. Kemudian cos ya dikalikan X kuadrat. Nah, sebentar ini X-nya mestinya misalnya pi gitu aja ya. Pi berarti atau 180 derajat. Ya, 2pi misalnya. 360 derajat. Suku pertama cos 1, suku kedua min X kuadrat per 2 faktorial. Nah, ini min plusnya kalikan X kuadrat X pangkat. Nah, ini kita kunci ya. Nanti pindah-pindah kalau di copy, kalau nggak dikunci. Kita kunci, nggak mau. Oh, min 1 kali X kita kunci X kuadrat pangkat 2 kali oke, min ya harganya, kemudian dibagi faktorial 2 kali ini ya, mungkin agak bulat dikit ini rumusnya. Oke, itu bisa kita copy. Ya, ini adalah SX-nya. Kemudian SN-nya tentu saja kita tambahkan seperti tadi ya, sama dengan ini, atasnya ditambah ya. Itu SN-nya. Bentar, min 1 ya, bentar ya. Ini harusnya sama dengan cos X sama dengan cos, bilangannya nggak bisa ditunjuk ya, sementara kita ambil itu aja. Ini E2 ya, kemudian kita kunci ya 1. Bentar, ini ada yang salah ya, dari deret Maclaurin-nya ini min 1 X kuadrat ya, berarti ini E2, kok E2 ya, oh benar ya, X kuadrat benar, X kuadrat dikalikan kenapa ini dikalikan A3, X kuadrat dibagi langsung ya, X2 ya, ini dikurung 2 kali, nah ini loh, X kuadrat nanti X pangkat 4 X pangkat 6 kan gitu ya. Ini kita copy loh, kok malah menjauh ya, sebentar, min 1
dibagi faktorial 2. Ini harusnya plus min 1. Oh, pangkatnya salah ya. Min 1 X kuadrat, benar. Ini dibagi faktorial 2 kali A3. Benar ya? Faktorial 2 kali A4. Sini benar, yang ini pasti. Yang salah yang ini, sebentar. Agak sulit, mungkin kita harus ngecek ya, cos X. Cos X ya ini, 1 X kuadrat per 2 faktorial tambah X pangkat 4 faktorial min plus seperti itu. Ya, kita kembali ke sini. Min 1 ya, X kuadrat, ya kan? Ini X pangkat 4 dibagi faktorial dari 1. Oh, ini loh salah. Faktorial dari 2, oh benar, sudah. Ini faktorial dari 4. Min 1, benar, X kuadrat. Yang ini pasti benar, yang fx sama dengan 1. Sebentar, ini ada yang keliru nih. Min 1 kali E2. Benar. Nah, benar ini. Dibagi dengan faktorial atau mungkin ini harus dikurung ya. Oh, ini salah ini. Min 1 pangkat, nah ini loh. Min 1 pangkat, nah ini menjadi plus min nanti. Oke, min 1 pangkat. Nah, 3 min kalikan, oke. Harusnya benar sekarang. Iya, begitu. Perhatikan bahwa dia, ya meskipun harus berpindah kiri kanan ya, ini tadi kelirunya pangkatnya ini loh. Min 1 pangkat ini belum ya, langsung min 1 dikalikan. Padahal harusnya ini harus plus min ini. Min plus. Oke. Berarti ini kita bisa ganti-ganti, ini 2pi, misalnya pi atau 180, ya kosinusnya 1 ya. Nah, misalnya lagi kosinusnya 270 atau berapa? 270. Kalau pi itu 180, 1/2 pi sama dengan pi kalikan 1,5. Ya, dia akan selalu konvergen saja. Terus ya. Misalnya lagi 45 cosnya setengah akar 2 ya. 45 adalah pi per 4 bagi 4. Ya, dia akan cepat konvergen kalau sudutnya kecil ya. Semakin besar sudutnya, paling besar tentu saja 2 kali pi, dia akan agak lama konvergennya. Oke, berarti kita sudah membuktikan ya. Membuktikan bahwa
deret Maclaurin yang sebelah kanan ini 1 min X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 4 dibagi 4 faktorial dikurangi X pangkat 6 faktorial dan seterusnya plus min akan konvergen ke cos X ya. Oke, sekarang yang terakhir ke yang sin X ini ya. Suku pertamanya X ya. Suku pertamanya ini tidak dimulai dari 1 ya. Tidak dimulai dari 0 tapi dari 1. Oh, nggak bisa berubah sendiri ya. X pangkat 1 kan. Ya. Oke, sekarang yang sama dengan X pangkat. Kita mulai dari X pangkat 1. Terus kemudian X pangkat 3. Gimana ya, ini kok agak sulit ini karena X pangkat 1. 2 kali dikurangi 1 ya. 2 kali 2 kurangi 1. 2 kalau 0 dimulai dari 0. Oh ya, sudah ini ya. Ini pangkatnya nanti ya 2 kali ini dikurangi 1. Oke. Ini bukan cos tetapi sin ya. Nah, yang ini mudah ya, yang fx-nya. Ini 0 tentu saja. Ya, terus kemudian yang Sx yang sini, ini agak sulit, yang sin sama dengan X pangkat 1 sama dengan X mungkin biar plus min dulu ya, sama dengan min 1 pangkat ini kita dapatkan plus min. Nah, ini yang plus dulu pertama ditambah 1 ya. Bentar. Ini harusnya pangkat 2 kan? Ya, ini agak melese. Nah, oke. Ini akan kita peroleh plus min. Ya. Kita copy misalnya untuk membuktikan loh ya kan. Min plus. Oke. Setelah itu dikalikan dengan X pangkat 1 ya. Dikalikan X kita kunci pangkat 1 itu kita peroleh dari, karena nanti 1, 3 gitu, 2 kali ini kita kurangi 1 ya. Oke. Terus dibagi ya, faktorial 2 kali yang sini dikurangi 1 ya. Faktorial pangkatnya itu tadi ya. Oke, kita kopikan. Nah, dia akan konvergen sama dengan tadi. Tetapi ini dimulai dari 1 ya, tidak dari 0 ya. Oke. Mungkin 1 sampai 51. 1 sampai 51. Nah, akan kita peroleh grafik mirip dengan yang tadi. Tentu saja cosnya, ini sin apa cos? Sin ya, sinnya 2pi 0 ya. Kalau sinnya pi per 2
atau pi per 2 ditambah pi, 3 pi per 2, 3 kali pi per 2, dia 1, min 1 ya. Ya, oke. Kalau 90 derajat, pi per 2, bagi 2 tentunya harusnya 1. Ya. Dan ini adalah deret Maclaurin. Baiklah, kita sudah membuktikan ya deret Maclaurin yang ada di sini ya. Nah, dan dengan deret Maclaurin itu kita akan siap menuju ke identitas Euler yang di sini tadi ya.